disegel ya. Saya nggak pernah sakit hati jadi maki, Pak. Saya hormati. Apalagi pimpinan saya itu, Menko Polhukam itu, orang yang arif, Pak. Saya kenal benar sama beliau. Itu orang arif dan orang yang sangat peduli pada bangsa ini. Belum putusan Sambo, saya bilang, saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Sangat bangsat dan benar-benar bangsat, Sambo cari kawan lagi dan bakal seret satu persatu lagi anggota polisi atau jaksa jika dirinya sampai resmi dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana hukuman mati. Dan Sambo diprediksi bakal berikan perlawanan dan langsung buka-bukaan rahasia besar para perwira dan anggota pengadilan yang menerima suap. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar berita kasus Ferdy Sambo di setiap harinya. Dan oke, kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, yaitu Ferdy Sambo, diperkirakan bakal melawan dan melakukan protes besar-besaran dan membongkar pelanggaran yang dilakukan para perwira polisi jika sampai dijatuhi vonis mati dalam kasus pembunuhan ini. Kalau Sambo mendapat ancaman hukuman mati, dia sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras. Sebab jabatan terakhir Sambo adalah Kepala Divisi dan Profesi Pengamanan Kadif Propam Polri yang menangani pelanggaran profesi para polisi. Jika Sambo sampai divonis mati dan melawan, maka bakal muncul kegaduhan baru yang menyeret para polisi. Apalagi dia mantan Kadif Propam yang tugasnya sehari-hari adalah menindak anggota polisi, termasuk perwira-perwira tinggi yang melanggar. Dia akan membuka itu habis-habisan. Adanya upaya gerilya dari sejumlah kalangan supaya Sambo diberi keringanan hukuman. Bahkan menurut IPW sudah mencium gelagat itu sejak awal kasus pembunuhan berencana Yosua terkuak dan melakukan lobi-lobi yang mengarah kepada pemberian sejumlah uang, bahkan lobi politik, bahkan melakukan perlawanan-perlawanan. Kami mendapatkan informasi itu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pekan lalu jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Richard Eliezer atau Baradae dituntut penjara selama 12 tahun. Kemudian, istri dari Ferdy Sambo yaitu Ibu Putri Chandrawati serta ajudannya Ricky Rizal Wibowo dan asisten rumah tangganya Kuat Ma'ruf masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Dalam kasus ini, hanya Richard Eliezer yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disebut dengan LPSK. LPSK juga mengajukan permohonan supaya Richard dipertimbangkan sebagai saksi pelaku atau jus kolaborator karena pengakuannya membongkar skenario di balik kasus pembunuhan tersebut. Akan tetapi, saat ini LPSK terlibat perdebatan keras dengan Kejaksaan Agung setelah Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Sebab jaksa penuntut umum menilai Richard Eliezer sebagai pelaku utama karena mengakui menembak Yosua atas perintah dari Ferdy Sambo, sehingga dinilai tidak layak untuk ditetapkan sebagai saksi pelaku. Dan bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan komentar kalian semua di bawah. Dan sampai jumpa di video-video terbaru dari channel ini selanjutnya.